Halo teman-teman semuanya, selamat datang lagi di channel YouTube saya. Untuk video kali ini, saya akan spill koleksi progresan Canamaru saya ya, lebih tepatnya Canamaru Yellow Sentarum. Di sini kurang lebih ada 11 ekor ya teman-teman. Karena di situ kosong, dua tank itu karena kemarin saya hibahkan ke teman saya ya. Jadi tersisa 11 ekor untuk saat ini. Dan for your information, untuk tank ini belum pernah saya kuras selama 4 bulan ya teman-teman. Mulai dari water change atau tambah air itu belum pernah saya lakukan. Tapi menurut saya ya ikannya di sini masih pada aktif ya teman-teman. Ikannya nggak ada yang mager. Terus ikannya juga masih pada aktif. Selagi ikannya masih aktif dan nggak mager ya, itu menurut saya nggak akan saya ganti air. Nanti kalau udah ikannya mulai mager ataupun ya gerak-geriknya udah mulai gak enak, itu nanti pasti saya ganti air ya teman-teman. Pasti saya ganti kuras total. Oke, mungkin tanpa lama-lama kita langsung spill ikan yang pertama ya. Kita lanjut, kita mulai dari ikan yang di sini ya. Yang pertama ini ada Canamaru Yellow Sentarum. Matanya merah, dorsalnya hitam, mulai hitam pekat tuh. Mohon maaf ya teman-teman kalau ada suara karena di sini di rumah saya dekat dengan jalan raya. Oke, kita lanjut. Tuh, untuk bar sama cabungnya ya enak banget ya teman-teman. Tuh, bagus banget tuh. Tuh cabungnya bisa dilihat dengan jelas ya teman-teman. Jelas banget untuk cabungnya. Tuh, oke. Cakep ikannya. Smooth warnanya tuh. Di sini juga saya pakai lampu putih ya teman-teman semuanya tuh, lampu putih. Tuh, lampu putih. Ikannya tanpa ketapang semua. Ini bening semua ya teman-teman. Oh iya, saya lupa kasih tahu ya sebelumnya kenapa airnya di sini masih bagus selama 4 bulan. Karena itu sebelum saya tag video ini saya kasih ini ya, selama 4 bulan ikan di sini itu ada tanaman airnya ya teman-teman. Nah, maka dari itu tanaman air itu yang mengurai kotoran ya teman-teman. Jadi kayak yang menjadi media filternya lah sebagai gantinya. Jadi dia menyerap kotoran-kotoran sehingga sirkulasi air yang ada di dalam tank itu tetap bagus sampai sekarang ya teman-teman. Jadi seperti itu. Oke, kita lanjut ikan yang kedua. Untuk yang ikan yang kedua ini lebih besar sedikit daripada ikan yang ini ya. Lebih besar sedikit daripada ikan yang ini. Ya mungkin ini sekitar 14 sampai 15 cm lah. Ini mentok-mentok ya teman-teman, ikan di sini tuh kurang lebih size-nya 13 sampai 15. Tapi jarang yang 15, masih kayaknya cuma ini. Kalau sampai ini pun ya teman-teman. Kayaknya ini masih 14 lah. Ini untuk kondisinya, cabungnya ya teman-teman. Jelas banget tuh. Full depan sampai belakang. Ini kalau lihat secara langsung itu lebih jelas ya teman-teman dibandingkan melihat di video. Untuk barnya ya pekat hitam, terus dorsalnya juga hitam, mentalnya juga galak tuh. Untuk cabungnya tuh bisa dilihat sendiri tuh, jelas ya teman-teman. Untuk cabungnya tuh, untuk cabungnya setiap bar udah ada cabung. Oke, kita lanjut. Matanya juga udah mulai merah ya. Kita lanjut ikan yang selanjutnya. Di sini untuk ikan yang ini saya lepas cutnya ya teman-teman tadi. Tuh, ikannya tuh galak banget. Tuh udah. Bentar. Ini ikannya juga cabung ya teman-teman. Rata-rata di sini bercabung semua meskipun size-nya masih bocil. Nih, kalau teman-teman lihat ya. Bentar, saya ini kasih patung dulu. Tuh cabungnya tuh tipis, size-nya masih bocil, 12-13 cm ini teman-teman. Barnya juga rapi tuh, simet. Oke, kita lanjut ke ikan yang selanjutnya. Ini tipikal ikan ya, kalau flaring dia barnya tipis ya teman-teman. Ini mau di treatment gimana pun, ini kayaknya genetik. Udah mau di background hitam putih
Kalau udah flaring ini pasti ini ya apa, memudar. Beda sama ikan ini nih, sama ikan ini kalau flaring dia bakalan hitam barnya, karena ini udah genetiknya bagus ya teman-teman. Ini karakternya kayak gini, genetiknya mungkin dari dulu udah gini ya teman-teman. Oke, selanjutnya kita spill ikan yang ini. Tuh, untuk cabungnya bisa dilihat sendiri teman-teman ya. Tuh, cabungnya jelas, simet, rapi, mata merah, dorsal hitam. Rata-rata di sini dorsalnya udah mulai menghitam ya, meskipun size-nya masih kecil, karena rata-rata ikan di sini tuh kecil tua ya teman-teman. Tuh, bisa dilihat tuh, galak banget ya. Tuh, galak banget. Tuh cabungnya, barnya rapi ya. Barnya rapi, cabungnya tiap bar udah mulai naik. Tuh, udah mulai ke depan. Matanya juga udah mulai merah. Terus dorsalnya juga udah hitam pekat. Oke, kita lanjut ke ikan yang kedua di sini. Kita mulai dari ikan yang ini teman-teman. Tuh, ikan ini galak banget ya, bocil padahal ini teman-teman. Tuh, di sini tuh barnya model apa nih teman-teman? Model, kalau kata orang itu katanya model bar pagar. Tuh cabungnya jelas ya. Ini nggak tahu kenapa sebelum tag video tadi ya teman-teman, tadi siang ini ikannya masih enak ya teman-teman, nggak gigit ekor, nggak sobek-sobek gitu. Entah kenapa pas pada saat ini saya tag, ini udah mulai menjelang sore hari, kok tiba-tiba jadi kayak gini gitu kan. Ntar dulu nih, kalau teman-teman lihat untuk cabungnya dia pekat ya teman-teman. Dia pekat apa, untuk cabungnya dia udah mulai ini ya, tuh berontok ya teman-teman. Tuh cabungnya tuh jelas banget ya teman-teman, berontok. Ini kalau diikutkan kontes, jurinya pasti bingung sama barnya kayaknya. Mau dihitung bar berapa itu nggak bakalan tahu jurinya. Ini ikannya juga masih bocil ya teman-teman nih, kecil banget. Tuh matanya merah tapi ya. Tuh untuk cabungnya tuh. Tuh untuk cabungnya jelas banget ya. Ini kalau lihat langsung tambah ngeri teman-teman, berontok ya. Ini nanti saya keep bakalan sampai besar ya teman-teman. Gak tahu dia bakalan jadi kayak gimana nanti ya. Keren nih pokoknya ikannya ya. Oke, kita lanjut ikan selanjutnya. Di sini juga ada ikan yang unik. Kalau teman-teman tahu, perhatikan coba bagian mana yang unik. Ini yang unik ya. Ini barnya itu setengah badan, nggak seperti pada umumnya, nggak kayak yang ini teman-teman 99 ataupun pagar seperti ini. Tapi bar yang ini itu modelnya separuh seperti itu. Tuh separuh ya kan. Tuh tapi ada yang tengah satu kayak lonjong ke bawah gitu. Tapi sama kanan kirinya juga. Tuh di sebelah kanan kirinya juga sama. Tuh sama kan ya. Tuh ada tanaman airnya, makanya airnya tetap bagus meskipun udah 4 bulan lebih masih jernih seperti ini teman-teman. Padahal makan saya tiap hari, nggak pernah puasa, makan tiap hari. Tuh juga sebenarnya di sini ada tanaman airnya semua dulu, tapi karena udah mau tag video saya ambilin ya, karena kalau ada tanaman air ikannya itu jadi susah gerak ya teman-teman. Oke, selanjutnya untuk ikan selanjutnya ini ada lagi ya, bocil banget nih, bocil banget. Tuh cabungnya tuh bisa dilihat, untuk cabungnya ini jelas ya teman-teman. Untuk cabungnya udah mulai naik, dorsal sama matanya merah ya. Dorsal sama matanya udah mulai merah. Tuh bisa diperhatikan. Bisa diperhatikan dorsal sama matanya mulai merah. Tuh masih ada garis babynya ya teman-teman, tapi matanya udah merah nih. Tuh kecil tua ya, lampu putih. Oke, selanjutnya kita spill ikan yang di sini ya. Ini juga unik ya teman-teman. Untuk ikan ini unik. Tuh cabungnya bisa dilihat sendiri. Tuh untuk cabungnya ya di sini
setiap bar ya teman-teman. Kalau teman-teman perhatikan ya, untuk ikan yang ini itu ada yang aneh ya. Bagian mata sebelah kiri itu nggak ada ya teman-teman. Dulu pada saat saya nyortir ikan ini kan ada ratusan ekor ya, bahkan ribuan. Itu saya hanya fokus pada barnya ya teman-teman. Saya nggak fokus pada anatomi sebagian mata, padahal itu mata paling jelas ya. Karena saya terlalu fokus di bar, akhirnya pada saat saya datang terus saya unboxing di single tank satu-satu, kok matanya gak ada gitu ya. Tapi ini unik ya teman-teman, ini kayaknya udah dari lahir, soalnya tuh beda. Tapi cabungnya jangan ditanya ya teman-teman, tuh cabungnya ngeri ya, size-nya masih bocil juga nih. Tuh cabungnya tuh. Oke, kita lanjut ke ikan selanjutnya. Di sini ada, tapi nggak tahu kenapa masih mager, kaget ya mungkin teman-teman, soalnya ada di bagian paling bawah. Di sini itu banyak orang sering lewat ya teman-teman. Kalau ikannya belum benar-benar mentalnya bagus, dia bakalan ya kayak gini, apalagi dia ada di posisi paling bawah. Dia juga unik ya teman-teman. Ikan yang kalau ini juga barnya simet. Ikan kalau yang ini itu nggak ada matanya yang sebelah kiri. Kalau ikan ini nggak ada matanya yang sebelah kanan. Tuh kalau teman-teman perhatiin tuh, nih udah mulai naik nih mentalnya nih. Tuh gak ada matanya kan sebelah kiri kan, sama kan, unik kan. Ini nggak saya buat-buat ya teman-teman, atau saya congkel atau gimana ya, emang udah dapatnya kayak gini. Tuh cabungnya tuh masih takut ya teman-teman. Oke, mungkin ini ikan yang terakhir. Tuh untuk cabungnya tuh jelas ya, hitam, barnya hitam pekat, dorsal pekat juga, hitamnya udah mulai pekat. Di size kayak gini ya teman-teman, ikan udah pekat dorsalnya, apalagi nanti kalau udah gede ya. Ini bakat-bakat cakep ya teman-teman, cakep semua ya. Nih cabungnya juga bisa teman-teman lihat tuh. Aduh maaf teman-teman ya kalau blur. Tuh cabungnya udah mulai naik ya ke depan tuh, tipis. Wajar lah dengan size ikan kecil gini, dia udah ada cabung itu udah beruntung ya teman-teman. Apalagi matanya udah merah tuh, warna juga udah mulai naik ya. Ini udah, kalau menurut saya ya, ikan udah kecil tua itu tinggal progres cabung, jadi seperti itu. Oke tuh teman-teman tuh, nih saya video lagi ya, lebih lama sedikit tuh. Dulu juga ada ya teman-teman di sini ya, tapi karena saya ini ya hibahkan ke teman saya itu, maksa ya teman-teman, minta ditaruh di di rumahnya, jadi saya kasih gitu. Oke, tapi nggak apa-apa ya, nanti kita hunting lagi, kita cari-cari lagi bahanan selanjutnya. Tinggal 2 ekor, 2 tank, ngisi 2 tank di sini ya. Nih untuk kondisinya dari jauh tuh. Saya full lampu putih ya teman-teman. Untuk kondisinya di sini saya semi outdoor ya teman-teman tuh semi outdoor, jadi nggak terkena matahari secara langsung, tapi terkena biasnya. Jadi seperti itu, makanya ikannya pada ini ya, pada bagus. Oke, mungkin segitu dulu ya teman-teman. Terima kasih yang udah nonton sampai akhir. Nanti saya akan spillkan beberapa ikan lagi ya, yang ada di galeri saya. Mau di dalam, mau di luar, nanti udah saya spillkan. Berhubung kemarin banyak yang request gimana cara perawatannya, pakannya, pola makannya, terus cara ngeluarin cabung gimana. Di video pertama saya itu banyak yang nanya teman-teman. Nanti mungkin beberapa hari atau minggu lagi nanti saya buatkan video ya. Untuk sementara ini, untuk videonya saya spill ikan-ikan saya dulu ya teman-teman. Ya santai-santai lah teman-teman, sambil nunggu konten video selanjutnya. Nanti pasti saya akan buatkan gimana cara perawatan Cana Maru saya yang ada di rumah. Ini saya sharing-sharing sesuai dengan pengalaman saya teman-teman. Pakan yang saya gunakan apa, pakai ketapang atau enggak, penempatan posisi ikannya itu di mana.
Nanti saya akan jelasin semua. Untuk video sekarang ini dulu saya spill ikan-ikan progresan cana maru saya dulu yang masih bocil-bocil semua ya teman-teman. Sebenarnya ada lagi di dalam, tapi saya satuin aja ya, yang ada di sini aja yang saya spill ya teman-teman. Next yang ada di dalam pasti bakalan saya spill. Makanya yang ada di dalam itu cuma ada dua ikan ya teman-teman. Makanya nggak saya spill karena belum sempat saya pindah juga di sini biar nggak kocar-kacir. Makanya saya langsung review ikan yang ada di sini. Terima kasih buat teman-teman semuanya yang udah nonton sampai akhir. Terima kasih juga yang udah komen. Terima kasih juga udah yang subscribe, yang ngasih semangat kemarin. Terima kasih semuanya. Ditunggu untuk video selanjutnya. Thank you.